belakang, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Semoga yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu ceramah sekaligus doa yang akan dipimpin oleh Bapak Arnedi langsung. Kepada Bapak Arnedi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya panggil aja adik-adik sekalian ya. Ini adik BKI kelas 4C. Ini apa nih? BKI juga? 4A, 4B. Ah, ya. Sebelum saya menyampaikan ceramah apa-apa namanya nanti ya terserah ya. Terlebih dahulu saya perkenalkan dulu diri saya. Saya bernama Arnedi Saharja. Itu sebenarnya nama saya itu. Sering dipanggil di masyarakat itu Ustadz Abu Fikri. Jadi saya itu sudah bergelut di luar. Mungkin adik-adik akan bertanya, ini Arnedi Saharja atau Ustadz Abu Fikri ini kok ada di UIN Fatmawati Soekarno Kota Bengkulu? Ada apa? Apakah dia dosen, apakah mahasiswa? Saya mahasiswa, sama dengan adik-adik sekalian. Reguler. Jadi, walaupun adik-adik ini ukuran anak bungsu saya, hampir, jangankan adik-adik ya, dosen-dosen kita juga umurnya juga di bawah saya, lebih banyak di bawah saya gitu. Kecuali beberapa orang. Jadi usia saya itu 58 tahun. Tapi sewaktu saya masuk kuliah di sini, baik dosen ataupun mahasiswa ragu dengan saya. Mereka tanyakan, apa motivasi Bapak masuk? Jadi maksud saya ceritakan ini untuk gambaran adik-adik gitu ya. Kalau orang umur 58 tahun masuk kuliah, jadi dokter juga untuk apa? Kira-kira gelarnya bisa dipakai enggak? Bisa dipakai enggak? Ya enggak lah. Sebentar lagi kan pensiun. Artinya Bapak masuk kuliah di sini bukan cari S1, bukan S2, bukan juga S3. Mungkin profesor ya. Profesor honoris causa mungkin, tapi enggak perlu lah itu. Jadi intinya adalah untuk memberikan motivasi kepada semua kita. Jadi pertama kali tujuan Bapak masuk kuliah ini adalah untuk menuntut ilmu, pasti itu. Untuk belajar. Walaupun kita mungkin ilmunya sudah ada, tidak ada salahnya kita menambah lagi. Jangan puas-puas mencari ilmu. Yang kedua, untuk menambah saudara. Dulu kan Bapak di sini kan sendirian, tidak ada yang kenal. Nanti ini udah banyak saudara Bapak ini. BKI 4C. Mungkin besoknya 4 apa nih? B dan A ya. Gitu. Kan ini kan pertama kali kita ketemu. Tadi pas Bapak masuk, banyak yang lihat Bapak tanya-tanya itu siapa? Bapak dengar itu, wajar. Nah, yang ketiga, motivasi Bapak adalah Bapak ingin mempelajari tempat mencetak ustadz ulama Islam di UIN ini, kira-kira gambarannya bagaimana? Jadi Bapak lihat tuh adik-adik yang di sini, adik di sini. Bukan hanya satu fakultas, di yang lain juga Bapak pelajari. Untuk saat ini, ya kita syukuri ada yang berminat. Tapi kapasitas perlu ditingkatkan lagi. Karena masyarakat umum di luar, yang taunya Anda-Anda sekalian ini adalah tamatan UIN. Pasti bisa ceramah, bisa ngaji, bisa pidato, bisa semuanya. Mereka berpikir seperti itu.
Kalau ada orang meninggal nanti, wah itu tamatan UIN, panggil. Kalau ada orang mau doa rumah, itu panggil. Mereka kan beranggapan seperti itu. Jadi kalau adik-adik tidak tahu bagaimana peta di luar menanggapi kita, seketika kita jadi sarjana nanti, ya akhirnya kan kita minder di luar. Bu, tolong Bu, itu adik saya perempuan udah meninggal, tolong dong, ini kan fardu kifayahnya. Mulai kita berkilah-kilah. Padahal mereka tahu kita adalah sarjana UIN. Nah ini jangan sampai terjadi. Begitu juga bapak-bapak ketuk pintu, Pak, ngapo, tolong bacakan doa nanti malam. Rumah kami ada syukuran. Wah, bapak ada ini itu. Padahal bukan ada ini itu, dia tidak bisa gitu nah. Sekali 2 kali bisa, tapi kalau 3 kali begitu terus, wah bapak ini caman, wah tamatan UIN, S3 lagi. Nah, malu kita. Nah, jadi setahu bapak situasi itu masih dalam taraf itu. Nah, yang ketiga, harapan bapak dalam hal ini adalah kita bisa sharing. Kalau dari bapak mungkin memberikan pengalaman, memberikan pengetahuan. Dari adik-adik mungkin jika ada pengen bertanya atau diskusi dalam beberapa hal pun. Karena bapak profesi hariannya adalah sebagai pendakwah, dai, sebagai konselor. Jadi bapak ini udah konselor loh. Tapi titelnya ndak ada, ijazahnya ndak ada. Sebagai terapiator itu ngobatin orang gitu nah. Apa kamu sakit perut, sakit kepala, macam-macam, apa diguna-guna macam-macam, itu urusan bapak. Yang keempat, supranatural. Artinya memasuki alam gaib, persoalannya pada masyarakat. Misal kan ada di antara adik-adik ini perempuan bertemu dengan seorang laki-laki, dia itu tidak bisa melupakan, berpisah dikit sakit dan seterusnya. Itu persoalan supranatural. Misal kita ngontrak rumah, namanya kita kuliah, ngekos, nggak bisa tidur malam-malam itu, setiap tidur mimpi buruk, kadang-kadang seperti diimpit orang. Nah itu urusan supranatural itu. Nggak bisa konselor ngurus itu tuh, nggak bisa. Nah jadi itulah gambaran yang bapak sampaikan kepada adik-adik sekalian. Keberadaan bapak adalah sebagai motivator untuk adik-adik sekalian, dan bagi bapak adik-adik sekalian adalah sebagai bahan pengkajian. Jadi saya pelajari situasinya ini. Tapi bagaimanapun juga adik saya, kita satu tujuan, untuk menegakkan kalimatul haq Islam. Dan bapak tidak ingin nanti setelah kita tamat S1, S2, S3 kita menghindar dari masyarakat seketika ada kejadian-kejadian yang semestinya memang harus kita kerjakan. Misalnya ngurusi mayat, doa, apalagi macam-macam itu. Nah itu. Nah ini sekedar untuk tausiah singkat. Itu kan perkenalan. Bapak hanya berapa menit ini, Pak? Sampai pagi boleh? Jadi bapak akan menyampaikan sebuah kajian yang bapak ambil dari Al-Quran ya. Mungkin adik-adik pernah dengar kalimat yang bunyinya begini, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins walahum qulubu la yafqahuna biha walahum uyunu la yubsiruna biha walahum uzunu la yasma'una biha ulaika kal an'am bal adol wa ulaika humul ghafilun. Itu Al-Quran yang ayatnya silakan adik-adik cari sendiri, ada di Quran. Jadi kalau di Indonesia kan begini, sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam itu, isinya adalah manusia dan jin. Artinya cak kita lah. Jadi si neraka itu cak kita lah. Dijelaskan oleh Allah dan Rasul pada ayat itu, kenapa mereka itu masuk neraka? Karena mereka itu dikasih hati, tidak mau berpikir atau memahami dengannya. Jadi hati di sini maksudnya akal. Dikasih penglihatan, tidak mau memperhatikan dengannya. Diberi pendengaran, tidak mau mendengar dengannya.
Dalam bahasa kitanya tidak mau belajar. Jadi orang yang tidak belajar itu siap-siaplah masuk neraka itu. Mau masuk neraka? Mau? Daftar siapa? Alif ya. Jadi kita ini akan jadi umpan neraka kalau kita malas belajar. Ya. Walaupun kita syahadat, walaupun kita sholat, puasa, haji, zakat, kalau tidak belajar, neraka itulah tempat kita. Ini bisa Bapak buktikan secara ilmiah ya, secara real. Coba perhatikan. Pernahkah adik-adik melihat di masyarakat kita, dia lah bersyahadat, la solat, la puasa, la zakat, la haji, la umroh pula. Tapi dalam kehidupan bermasyarakatnya masih ngupe orang, masih menggunjing orang, masih iri dengki. Ada tak adik-adik melihat orang macam itu? Ada. Banyak tak? Banyak, Lip. Banyak, Pak. Banyak dia. Nah, kalau dia itu menggunakan akalnya untuk berpikir, kalau dia menggunakan penglihatannya untuk melihat, mempelajari, kalau dia menggunakan pendengarannya untuk memahami, idandanya ngupe orang, tidak mau. Kenapa? Kalau kita ngupe orang, atau kalau orang itu salah, orang itu buruk, perangainya tidak bagus, itu bukan untuk diupei, tetapi untuk dipelajari persoalannya dia itu, supaya kita jangan cek itu maksudnya. Tapi kalau kita sudah ngupeinya, mengunjingnya hari ke hari, bulan ke bulan, minggu ke minggu, ke tahun-tahun, itulah kerja kita. Mojok ke sini ngupeknya, ngojok sini ngupeknya. Berarti akal kita itu termasuk tidak berfungsi. Padahal kita orang Islam. Kenapa ada berfungsi? Ada 4 hal. Pertama, nghabiskan waktu ke energi. Ya tak? Kalau kita ngupek orang nghabiskan waktu tak? Pakai waktu ngupek itu. Pakai tenaga. Kalau tak makan lah lemes, tidak bisa ngupek orang lagi. Nghabiskan waktu ke energi. Itu pertama. Yang kedua, orang tu berubah apa tidak dengan kita upei? Berubah tak? Perangai buruk itu jadi baik gara-gara kita ngupek. Mungkin tak kira-kira? Tidak. Yang ketiga adalah merusak diri kita secara fisik, merusak diri kita secara rohani. Karena sewaktu kita ngupek orang itu, disadari atau tidak, ada emosi di situ. Ada kemarahan, ada kebencian. Itu akan menurunkan imun. Tahu imun? Ketahanan tubuh. Nah, berasa badan kita kok banyak penyakit. Kita makan misalnya minuman siap saji. Contohnya misalnya teh botol. Kalau adik-adik membuat teh hari ini, kira-kira 2 hari lagi masih bisa diminum? Buat teh hari ini masih bisa diminum? Masih bisa diminum? 2 hari? Tadi bisa. Pasti basi kan? Tapi ada teh yang dibuat sebulan 2 bulan tidak basi-basi. Hah? Teh yang pakai zat kimia. Tidak usah kita sebut merek, nanti marah produknya. Ada kan? Sudah tuh ada yang ikan kalengan, daging kalengan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tidak busuk-busuk, tidak basi-basi. Ada tak itu? Ada. Kenapa? Ada zat pengawet. Belum lagi makanan instan macam-macam. Itu semuanya kita makan. Bahkan kita hobi. Iya kan? Makan yang siap saji itu hobi kan gitu. Kita sadari atau tidak, pada waktu itu kita sudah memasukkan racun ke dalam tubuh kita. Tapi Bapak, kami selama ini tidak pernah sakit. Ya karena imun kita kuat. Seketika imun kita tidak kuat, lah menurun, muncul itu unsur penyakit tadi. Di kepala kita, di dada kita, di perut kita, di badan kita, muncul dia. Makanya kita banyak sakit gara-gara pribadi yang cak tadi. Yang suka ngupek, benci, dendam, macam-macam. Banyak sakit orang itu, efek daripada turunnya imun. Yang keempat, kata Nabi dalam hadisnya, kita mindahkan dosanya kayak kita. Dosanya habis, gara-gara kita ngupek terus, pahala kita pindah ke dia.
Kalau bahasa dusun, alangkah buyarnya kita melakukan itu. Nah, inilah menunjukkan kepada kita bahwa akal itu memang tidak pernah berfungsi atau tidak difungsikan sangat minimal. Nah, jadi salah satu kompanyenya Bapak masuk kuliah ini, ya salah satu diantaranya menyampaikan dasar-dasar pemikiran seperti itu. Jadi tolong adik-adik diperkuat akalnya, pemikirannya dengan cara belajar. Usahakan setiap tugas yang diberikan dosen jangan kopas sih. Apa itu kopas? Copy paste. Tapi ditelaah, dikaji supaya nanti jadi bekal adik-adik setelah keluar dari sekolah ini atau tempat perkuliahan ini. Berilmunian kita. Tapi kalau kopas-kopas terus tuh, jangankan di luar, di depan dosen aja ditanya tidak bisa jawab gitu. Mungkin itu aja yang perlu Bapak sampaikan. Jadi itulah kita sekolah ini dalam rangka mengasah akal. Biar akal itu tajam, bagus cara berpikirnya. Bagus cara berpikirnya, tentu bagus cara bicaranya, kata-katanya, tindakannya. Ingat, kapasitas akal menentukan kapasitas kita. Kelas akal menentukan kelas kita. Jadi, kalau kelas kita rendah akalnya, biasanya ngomongnya, berkatanya pasti rendah-rendahan. Kalau dia menengah, pasti menengah. Kalau dia atas, pasti atas. Maka sebelum Bapak tutup ini, ada suatu tips yang disampaikan untuk kita berdialog dengan kawan-kawan. Perhatikan, kalau kita berdialog, tolong perhatikan ini kelasnya kelas berapa ini. Maksudnya kapasitas akalnya. Kalau kapasitas akalnya tinggi daripada kita, nyaman. Kalau kita keliru, pasti diperbaikinya dengan bijaksana. Kalau kapasitas akalnya sekelas dengan kita, aman. Tapi kalau kelas akalnya di bawah kita, itu tidak aman. Kenapa? Pasti mereka itu mengartikan suara kita, kata kita, perbuatan kita menurut akal dia. Inilah yang sering terjadi pertengkaran. Oleh karena itu, adik-adik jika sudah mulai berdiskusi, berdialog, berbicara dengan kawan, kalau sudah mulai bertentangan, stop. Jangan dilanjutkan. Lemalah kita iyo-iyo kan aja, kan aja. Sambil kita bersiul-siul atau bertenang-tenang, bersenang-senang. Supaya apa? Menghindarkan pertengkaran. Jadi definisi pertengkaran itu adalah kita maksud dia menurut kehendak kita, dia maksud kita menurut kehendak dia. Mungkin tidak itu? Tidak mungkin. Itulah asalnya pertengkaran. Itu aja. Terima kasih. Sekedar apa namanya nih? Tausiah singkat ya. Dari BKI 4C. Ya, mewakili ya. Ya. Itu ya dari saya mewakili 4C. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah keliru dalam penyampaian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, doa ya. Baik, kita doa ya. Bapak tegak aja lah. Jadi kalau orang gendut-gendut itu kan payah duduk. Berdoa aku tidak serius. Kalau sesak napas payah. Baik ya, kita mulai. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadzal yaumi hadarna fi hadzal makani. Aina hadarna fi hadzal makani. Wa fi syariati fi hadzal makani wa fil haqiqati fi hadratika. Wa dzalika faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhumul amwat,
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratun a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balil akhirah azabi dunya azabil akhirah fitnati dunya fitnatil akhirah ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana fataqabbal minas sholatana wa siyamana wa takhasu'anna wa tadarru'anna wa zikrina wa qira'atal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana subhanaka rabbil izzati masifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.